Mutamakin, setiap Fatihah itu mimpinya ketemu Kiai Imad. Ketika Wali Songo dikatakan nggak punya keturunan, sementara Kiai Nusantara itu keturunan Wali Songo. Satu sisi membenarkan tesis Kiai Imad, satu sisi harus husnudzon, harus terbuka ya? Harus terbuka dalam konteks keilmuan. Bahkan mohon maaf, ada orang yang membela Ba'alwi, nggak usah saya sebutkan namanya, yang merepresentasikan Ba'alwi ketika podcast, ketika tampil itu. Orang yang paling pinter pembela Ba'alwi, saya nggak perlu menyebutkan namanya. Itu betul-betul tanya kepada saya, gimana Kiai pertahankan kan, untuk membantu Ba'alwi mencarikan data. Saya objektif betul. Karena dalam posisi apapun, sisi emosional dalam konteks suasana tersinggung, Wali Songo direndahkan, Kiai direndahkan, Nun Sewu, Syaikhul Qadir Jilani seolah-olah juga direndahkan, itu secara emosional posisi saya. Tapi kan saya dosen Wali Songo. Jadi ada nuansa akademiknya saya nggak boleh emosi total. Sehingga upaya saya juga untuk membantu mencarikan data Ba'alwi, itu sisi akademik saya dari Wali Songo. Sehingga betul-betul nilai-nilai akademik itu nampak di sana. Sehingga suatu ketika kalau ada data Ba'alwi, kalau mereka punya data 5 abad setengah itu bersambung kepada Nabi, saya akan menerima. Jadi saya tidak emosional, tidak. Mungkin Gus Aziz, apalagi Gus Aziz ini diam-diam ingin membela Ba'alwi secara pelan-pelan. Tapi secara permukaan betul-betul menampakkan konfrontatifnya terhadap Ba'alwi. Tapi dari hati nurani, bang beliau itu mantan alumni santri Dalwa di pesantren Pasuruan para habaib, dan beliau juga alumni Yaman. Diam-diam juga pengen mencari data yang menyambungkan intisab Ba'alwi ila Ahmad al-Muhajir menurut istilah mereka sampai kepada Rasulullah. Diam-diam, tapi sampai sekarang belum dapat. Ya gimana lagi? Pesan yang disampaikan oleh guru saya, salah satu guru saya, yaitu almarhum Mbah Kiai Haji Hamzah Matni, di mana beliau mengatakan akrimul habaib li ilmihim, muliakanlah para habaib itu karena ilmu mereka. Artinya yang dimuliakan itu bukan nasabnya, tetapi yang kita muliakan itu adalah ilmunya. Kemudian fa'ilam yakunu ulama, ketika mereka itu bukan dari kalangan ulama, artinya dari kalangan orang awam yang tidak menguasai ilmu-ilmu keagamaan, maka fa'krimuhum kaikramikum li baqiyatin nas, maka muliakanlah mereka sebagaimana kita memuliakan sesama manusia. Sehingga dengan rasa kaget itu dan penasaran apakah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad itu sesuai dengan literatur-literatur yang ada, maka kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Haji Imaduddin itu saya beli. Bukan saya yang beli aslinya, abah saya Kiai. Dan beliau meminta, saya meminta, coba teliti apakah benar kajian dari tesis Kiai Haji Imaduddin ini. Ternyata saya telusuri dari kitab-kitab nasab yang ada, mulai dari Syajarah Al-Mubarakah, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Al-Fakhri, Umdatul Talib, Lubabul Ansab, dan seterusnya. Memang tidak ada anak atau putra dari Ahmad bin Isa Al-Abah yang bernama Ubaidillah. Nah, sehingga dari situ ya udah, karena memang yang kita cari itu adalah kebenaran, yang kita cari itu adalah tersambung atau tidaknya nasab Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sampai saat ini tidak kita dapatkan. Lalu apakah kemudian saya memaksakan diri untuk mempercayai apa atau data yang tidak saya temukan? Kan nggak mungkin itu. Karena apa? Karena saya ketika pesantren dan saya ketika belajar di kampus, di kuliah, itu dididik untuk memiliki daya kritis atau memiliki nalar yang kritis. Artinya ketika memang sebuah statement itu tidak diperkuat dengan data apapun, masa kita mau percaya saja? Dan juga pil khusus pada
Kiai Haji Aziz Jazuli. Beliau sedianya karena kangen saya katanya, sehingga harus mampir di Wisma Winoli Songo Semarang. Kebetulan malam ini saya diajak ngobrol Mas Agus di sini sama teman-teman, sama para senior, para kasepuan. Ya sudah, saya kira aja sekalian, mumpung gratis. Mumpung gratis aja sini. Saya masyarakat Nusantara yang sebenarnya sangat menghargai Mbak Alwi, tetapi karena ada banyak glorifikasi yang lebih didominankan ke kelompok mereka dan sedikit mengurangi marwah dan bahkan sudah cenderung agak merendahkan komunitas pribumi, istilah yang paling mudah untuk saya sebut, bahkan menyebut nama-nama kiai-kiai kita itu dengan istilah yang saya disuruh mengulang aja tidak enak. Ya, sangat berlebihan terkait dengan nama-nama hewan dan lain sebagainya. Itu sangat berlebihan menurut saya. Seolah-olah memang inlander kita semua ini berada di kelas kedua, ketiga malah ya. Pertama Eropa, kedua Arab India, India, Cina, yang ketiga kita. Betapa mirisnya di suasana kemerdekaan kita diposisikan yang rendah, dan begitu itu tidak hanya hoax, tapi betul-betul kita temukan pernyataan-pernyataan yang viral bahwa kiai sepintar apapun, santri sealim apapun, jangan ngumbuli Habib, jangan setara, apalagi pengen ngumbuli, itu jangan sampai. Ini sesuatu yang tentu bertentangan dengan pembebasan dan pencerahan para kiai di lingkungan pesantren atau di lingkungan masyarakat yang sudah menikmati pribumisasi Wali Songo, dan banyak fenomena-fenomena yang kita temukan itu yang begitu miris. Akhirnya secara singkat sebagai mukadimah saya mengetuk saya untuk berpikir ulang. Perasaan saya dari kecil itu dengan HBM itu biasa-biasa saja. Artinya kita menghormati mereka, mereka menghormati saya. Bapak saya ketika punya tamu HBM ya dihormati, kalau ada yang nggak sopan ya dimarahi, biasa-biasa saja. Bahkan di Pondok Ajen itu, saya di pondok di Pak D saya, di Badullah Salam itu, ada KPI kadang-kadang juga membuatkan kopi saya, kadang-kadang makan bareng, enak. Tapi akhir-akhir ini fenomena kok sudah seperti ini, kok ada perbedaan suasana, kok makin membuat kasta. Ini kan luar biasa. Akhirnya lambat laun kita mencoba merenung, itu pun masih tetap husnudzon. Di tengah husnudzon itu saya, orang pertama yang saya telepon Gus Aziz. Ingat Gus Aziz? Pagi-pagi saya telepon untuk mendiskusikan literatur-literatur yang beliau paparkan terkait dengan habaib. Saya belum menemui Kiai Imad itu. Panjang lebar beliau bersedia. Kok masuk akal semua, datanya ada semua, lengkap semua. Akhirnya saya Fatihah seperti tradisi pesantren untuk Kiai Mutomakin. Setiap Fatihah itu mimpinya ketemu Kiai Imad. Pertama, Fatihah lagi, minggu kedua ke Mbah Mutomakin kajian, mimpinya ketemu Kiai Imad. Akhirnya saya beranikan, saya nelpon Kiai Imad. Panjang lebar saya diskusi dengan Kiai Imad. Karena kita ini basis pesantren, nggak boleh meninggalkan turos. Basis pesantren itu ya nggak boleh meninggalkan kitab. Kita memang memahami betul bahwa di lingkungan tradisi pesantren itu nasab itu nggak menjadi pelajaran penting dalam agama. Nah, nasab itu untuk keperluan bagi waris, silaturahim keluarga, bahkan di antara warga NU kita semua tidak pernah diwajibkan untuk menghafalkan nama mbah-mbah kita ke atas.
Kalau kita ditanya mbahmu namanya siapa, nggak tahu ya sudah selesai. Wah dosa kamu karena nggak kenal mbahnya juga enggak. Bahkan ketika ada orang nggak kenal mbahnya terus kita tuduh berarti dia anak zina juga tidak. Karena memang nggak begitu penting. Penting nggak penting istilah saya itu. Tetapi ini nasab kok semakin menjadi-jadi. Bahkan ada pamer buku nasab sekarang ini luar biasa. Dan dari segi akhlak jauh dari ajaran masyarakat Jawa. Terus mengaku-ngaku Wali Songo Ba'alwi itu sampai saya meneliti ada 10 instrumen itu yang Wali Songo itu tidak mengindikasikan Ba'alwi. Dari sisi jenggotnya, Durah Wali Songo itu nggak kayak jenggotnya para Ba'alwi. Jadi kalau dikatakan dari Hadrami juga enggak itu. Jadi kalau Samarkandi cocok karakter orang Samarkand dengan orang kita, cocok jenggotnya nggak begitu tebal. Dari sisi core value, nilai-nilai keutamaan yang dibawa oleh para habaib dengan para kiai berbeda. Dari sisi kenasaban, kiai-kiai itu memarahi putra-putranya kalau menanyakan nasabnya itu. Tapi para habaib itu sangat enjoy dan menikmati menampilkan nasab orang tua itu. Tradisi kok jauh berbeda begini. Yang memuncak itu ketika Wali Songo dikatakan nggak punya keturunan. Sementara kiai-kiai Nusantara itu keturunan Wali Songo. Kalau istilah keturunan itu kan baik dari putra maupun putri. Pernah kajian saya dikupas ulang oleh Gus Aziz, kalau putra itu kan nasab, intisab, ilal ab, kalau ibu itu rahim. Hasil dari intisab ab dan rahim ibu lahirlah zuriyah. Kalau alul bait itu kan hanya orang yang dikelilingi selindang Nabi, yaitu Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan Husain, dan Nabi, itu alul bait. Tapi glorifikasi para habaib, ahlul bait itu seolah-olah itu sampai mereka ini. Pertama, alun Nabi, alun Muhammad itu sebenarnya kan minal ab wal biwasilatil intisab wa biwasilatil rahmi. Itu alun Muhammad, dzurriyyah. Sehingga seluruh kiai Nusantara ini lahu nutfah, nubuwah lewat perempuan. Bahkan lebih enak lewat perempuan tapi jalurnya lengkap daripada lewat laki-laki 5,5 abad terputus. Lebih enak lewat perempuan, apalagi ini tradisinya juga berbeda. Wali Songo itu zuriyahnya itu selalu menghormati perempuan. Doa juga minta ibu, jalur faliasil rahimahu itu kan juga lewat istilah rahim ibu. Jadi zuriyah Wali Songo itu sangat menghormati perempuan. Para kiai itu sangat menghormati perempuan, jalur doa, dan bahkan secara ilmiah itu juga jalur perempuan itulah yang membuat anak bisa kuat. Dan dari jalur perempuan itu yang menghasilkan banyak para ulama. Nah, ini tapi diabaikan oleh Ba'alwi. Kok berbeda? Kalau Ba'alwi mengambil sisi jalur laki-laki, kalau para Wali Songo dan zuriyahnya melalui jalur perempuan. Dan tradisi Nusantara kita ini juga jalur perempuan. Yang menurunkan raja-raja Jawa ini kan dilihat dari sosok perempuan yang luar biasa. Tradisinya sudah sangat berbeda. Dan memang nyari jalur laki-laki sampai kepada Nabi itu ya sulitnya luar biasa. Dan paling mudah dalam konteks deteksi DNA, tapi paling sulit untuk membuktikan kebenaran adanya jalur laki-laki yang lengkap itu. Hampir semua jalur perempuan. Sehingga kiai-kiai kita itu kan nggak malu-malu dikatakan lewat jalur perempuan, nggak malu-malu, tapi Habib itu malu. Dan yang membuat syarat paling lengkap itu sebenarnya Habib untuk mengaku sebagai intisab kepada Nabi itu harus ada manuskrip 2, harus disumpah, harus ada saksi. Jadi yang membuat syarat untuk bisa akurat dari hasil verifikasi bahwa orang ini tersambung kepada Nabi, itu yang membuat syarat sampai ketat itu sebenarnya Robitoh. Syarat akurat itu yang dipakai Kiai Imad, tetapi begitu Kiai Imad pakai syarat itu,
Robito menolak. Sekarang agak kendor syaratnya Robito sekarang ini. Sehingga Abdurrah Wali Songo bisa gampang aja diakui Habib Ba'alwi asal mau. Bahkan mereka mencari orang-orang yang mau diba'alwikan. Sehingga ada beberapa dan lain sebagainya. Itu. Dan itu sangat berbeda dengan tradisi Wali Songo, berbeda sekali. Kemudian Hasan Atros juga berbeda. Dari itu saya tetap masih husnudzon itu, tapi kemudian mencoba ikut melihat perkembangan dan menghayati. Bahkan saya di satu sisi membenarkan tesis Kiai Imad, satu sisi harus husnudzon. Itu dapat gugatan dari beberapa orang, tapi akhirnya total memang tesis Kiai Imad harus diakui kebenarannya. Tapi ada yang tanya, kemarin saya baru, kan di Rembang itu wonten tradisi sarapan bareng, nggak usah ada diskusi, pokoknya sarapan bareng keliling gantian begitu, kadang di rumah saya, kadang di beberapa pengurus PCN Rembang. Saya nggak jadi pengurus, tapi mungkin karena putranya sesepuh mereka sehingga ikut tercatat untuk dibuat sarapan bareng. Hari Ahad kemarin ada yang tanya kepada saya, Gus, kalau nanti Ba'alwi punya data sampai orang malu. Tidak, sampai detik ini saya ingin membantu Ba'alwi untuk mendapatkan data bahwa mereka itu intisab kepada Nabi. Kalau ada data, saya senang. Mungkin kalau ada data, Gus Aziz juga nggak akan nutup-nutupi. Harus terbuka ya? Harus terbuka dalam konteks keilmuan. Bahkan mohon maaf, ada orang yang membela Ba'alwi, nggak usah saya sebutkan namanya, yang merepresentasikan Ba'alwi ketika podcast, ketika tampil itu. Orang yang paling pinter pembela Ba'alwi, saya nggak perlu menyebutkan namanya. Itu betul-betul tanya kepada saya, gimana Kiai pertahankan kan, untuk membantu Ba'alwi mencarikan data. Saya objektif betul. Karena dalam posisi apapun, sisi emosional dalam konteks suasana tersinggung, Wali Songo direndahkan, Kiai direndahkan, Nun Sewu, Syabdul Qadir Jilani seolah-olah juga direndahkan, itu secara emosional saya. Tapi kan saya dosen Wali Songo, jadi ada nuansa akademiknya saya nggak boleh emosi total, sehingga upaya saya juga untuk membantu mencarikan data Ba'alwi itu sisi akademik saya dari Wali Songo, sehingga betul-betul nilai-nilai akademik itu nampak di sana. Sehingga suatu ketika kalau ada data Ba'alwi, kalau mereka punya data 5 abad setengah itu bersambung kepada Nabi, saya akan menerima. Jadi saya tidak emosional, tidak. Mungkin Gus Aziz, apalagi Gus Aziz ini diam-diam ingin membela Ba'alwi secara pelan-pelan, tapi secara permukaan betul-betul menampakkan konfrontatifnya terhadap Ba'alwi, tapi dari hati nurani. Wong beliau itu mantap, alumni santri Dalwa di pesantren Pasuruan para habaib, dan beliau juga alumni Yaman. Diam-diam juga pengen mencari data yang menyambungkan intisab Ba'alwi ila Ahmad al-Muhajir menurut istilah mereka sampai kepada Rasulullah. Diam-diam, tapi sampai sekarang belum dapat. Ya gimana lagi? Tapi saya berdoa semoga dapat, Gus. Betul. Saya semoga dapat. Karena ini nuansa akademik saya nampak dalam konteks ini. Tapi dari sisi emosional saya berdoa semoga tidak dapat. Jadi saya itu juga satu kaki saya sebagai akademisi, satu kaki saya sebagai pengasuh pesantren yang notabene itu suasananya tidak nyaman, marwah Wali Songo direndahkan, Syabdul Qadir Jilani direndahkan, dan para kiai-kiai juga direndahkan, dan masyarakat pribumi disebut sebagai akhwal, sebagai kelas ketiga. Ini kan secara emosional betul-betul jengkel saya. Tapi tetap saya menyisakan perspektif akademik saya dengan betul-betul berupaya. Kalau ada orang yang ingin membantu Ba'alwi untuk mendapatkan data, itu saya apresiasi. Orang yang paling cerdas membela Ba'alwi saya apresiasi, teruskan. Saya selalu mengatakan teruskan.
Nah, ini bukan di dua kaki saya, bukan di dua, tapi saya ingin betul-betul ini itu betul-betul objektif. Karena dalam posisi apapun kita ini sudah menjadi satu bangsa dalam pergumulan yang sama, tetapi dalam konteks emosional ya tetap saya terasa. Cuma dari sisi akademik saya akan menghargai kalau ada temuan-temuan yang menemukan bahwa Mbak Alwi itu bersambung kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Gelap-gelap tidak buat apa-apa ya? Nah, ini sebagai pengantar secara singkat tadi sempat ditanyakan terkait dengan Kiai Miftahul Ahyar. Saya memahami dari perspektif positif thinking saya, tapi saya nggak tahu Gus Aziz nanti. Yang jelas beliau adalah orang tua kita, kasepuan kita, dan sanad saya di pesan orang tua saya itu pokoknya jangan sampai berani sama Ketua Tanfid dan Rais Suriah PBNO sama pengurus wilayah dan PCNO. Pokoknya saya itu di sanad orang tua saya itu kalau sudah orang menduduki Tanfid dan Rais Suriah baik di tingkat MWC, PCNO, wilayah maupun pusat harus kamu hormati. Makanya saya tetap menghormati itu. Dan salah satu penghormatan saya mencoba secara publik, entah ada yang agak jengkel pada saya ketika yang saya menampakkan membela Kiai Miftah. Dalam konteks apa? Saya membela beliau sebenarnya ingin memposisikan bahwa beliau itu seperti orang Jawa, bukan Pak Alawi. Artinya apa? Wong Jawa itu orang Jawa itu kalau sama anak berkelahi sama tetangga yang bijak itu pasti membela tetangga, anaknya yang dimarahi. Lah, Kiai Miftahul Ahyar itu wong Jawa bukan Pak Alwi. Maka saya memahami Kiai Miftahul Ahyar memarahi kiai-kiai muda NU dan anak-anak muda NU seperti itu sangat saya pahami. Tetapi namanya anak wong Jawa itu tidak ada salahnya menerima amarah orang tua, tapi tetap mempertahankan jati dirinya. Toh pada akhirnya orang tua pasti akan senang pada anak yang mempertahankan jati dirinya, meskipun di depannya dimarahi. Itu orang tua kita. Wong tua Jawa itu anak-anak bener, tukaran di tombol, tetap sing diamu anaknya. Tapi dalam pikiran orang tua, tetap akan menghargai anak yang mempertahankan jati dirinya. Nah, Kiai Imad, kita semua itu tidak ada salahnya untuk mempertahankan jati diri kita, untuk tidak segan-segan melakukan satu kritik atau bahkan sampai pada titik penolakan kalau memang ada objek-objek yang memang tidak rasional dan tidak empiris. Sehingga Kiai muda NU dan anak muda NU terkait dengan kenasaban ini, saya memotivasi melaku terus, jalan terus, jangan kendor. Uang tua ngamuk, ben, ngamuk uang tua berkah. Dan kita nggak perlu benci sama orang tua. Itu posisi saya. Sehingga posisi saya membaca Kiai Miftahul Ahyar. Selain itu kan beliau sebagai orang tua dalam konteks memimpin organisasi besar, sehingga biar tidak terlalu terbebani secara psikis ketika harus bertemu dengan para habaib, memang harus bersikap seperti itu. Tetapi akan menjadi persoalan ketika kiai-kiai muda dan anak-anak muda NU kemudian pada takut ngeloko, itu jadi persoalan baru itu. Karena ini menghadapi kebenaran. Biasa orang tua agak gagap teknologi kan biasa. Tapi anak kan bukan berarti orang tua anti teknologi terus anak menolak teknologi. Orang tua anti ilmu pengetahuan, anak menolak ilmu pengetahuan, kan tidak begitu. Karena Mbak Alwi tidak bersambung ila Nabi Mustafa Muhammad SAW dalam konteks kenasaban, itu ilmiah. Baik dari kajian literatur, Hasanah At-Turas, nanti Gus Aziz yang akan menyampaikan dalam obrolan ini, maupun dari
saintifik uji DNA maupun dari kajian filologi yang disampaikan oleh Prof. Manahem Ali. Saintifik DNA itu disampaikan oleh Dr. Sugeng. Dan ada teori baru justru yang mengeluarkan adalah Ketua Tanfid PBNU. Keren, luar biasa ini. Agak berbeda dengan Roy Surya. Ya, dan itu biasa di NU. Kalau nggak begitu nggak NU memang. NU itu biasa, anak muda NU beda dengan kasepuannya biasa, tetap hormat. Tapi jangan berubah prinsip keilmuannya. Di pesantren itu biasa, santri akan bisa jadi kiai ketika sudah alim. Tapi kalau muhibbin nggak akan pernah jadi habib dia. Di NU itu biasa. Ada. Dan Gus saya menyampaikan sangat rinci. Kalau Ahlul Bait itu seperti yang saya sebutkan tadi, kalau Alu Muhammad itu bisa melalui dua jalur, jalur nasab dan jalur rahim. Jalur nasab itu jalur orang tua, jalur rahim itu jalur ibu. Dan yang ketiga, jalur bukan Alu Nabi, tapi istilahnya itrah, kitabullah wa itrah. Saya menegaskan, namanya itrah itu ya madhahirul ummah, penanda-penanda dari keturunan Nabi yang pintar, yang cerdas. Istilah Gus saya agak kasar, bukan yang goblok begitu. Jadi kalau tapi kan selama ini menjadi persoalan besar ketika bahas Ahlul Bait, ya Habib. Ketika bahas Alul Muhammad, ya Habib. Ketika membahas Zuriyah, ya Habib. Ketika membahas Fitrah, juga Habib. Semuanya serba Habib semua. Padahal Gus saya tidak. Makanya keren. Gus saya bisa menerjemahkan Alul Bait dalam konteks 5 orang tadi, bukan Habib. Bisa menerjemahkan Alu Muhammad dalam arti keluarga Nabi dari Sayyidah Hamzah, terus Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, itu Alu Muhammad. Kalau dzurriyyah, maaf ya, yang dzurriyyah itu lewat rahim dan lewat intisab, lahu nutfah. Sehingga seluruh kiai ini dzurriyyah Nabi, lahu nutfah. Dulu sebenarnya Gus saya sudah nyindir kalau seluruh orang yang menjadi tokoh-tokoh agama ini, madhahirul ummah ini, rata-rata adalah lahu nutfah min nutfatin nubuwah. Tapi Habib-Habib GR dikira itu untuk Habib, karena mereka nggak paham-paham. Makanya Gus saya memperkuatkan sekarang ini yang disebut dzurriyah, lahu nutfah, itu ya para kiai-kiai itu. Malah dalam konteks pembahasan itu Gus saya tidak menyebut Habib sama sekali. Lah yang itrah itu keturunan Nabi yang memang pintar, bil ilmi wa tuqah. Ini keren. Berarti sudah ada 4 kekuatan: kajian literatur, uji saintifik tes DNA, kajian filologi, kajian Gus Yahya ini. Sebenarnya ini sudah lama kita dengar dalam tradisi pesantren, tapi kalau yang mengungkapkan Ketua Tanfid PBNU kan jadi booming begitu. Dan yang kelima, ini yang menjadi ikon apa yang saya sampaikan di beberapa kesempatan, yaitu adanya hegemoni dan relasi kuasa yang tidak seimbang yang diciptakan oleh para habaib. Sehingga tambah seger kalau diolah dengan adonan hegemonik dan relasi kuasa ini. Karena memang dalam sejarah panjang tidak bisa dipungkiri kehadiran para habaib itu memang sangat nampak suasana hegemoniknya dan sangat nampak suasana yang dibangun dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang, dan itu sudah ditanam sejak kolonial sebenarnya, dan sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Itu hal-hal mendasar sebagai pengantar diskusi ini yang nanti bisa kita obrolkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Gus Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan
bilisan yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, para masyayikh, para ulama, wabil khusus Kasepuhan PWI Kota Semarang, Kiai Haji Nur Khalis, beserta tuan rumah pemilik Biro Travel Haji dan Umroh Safanatur, yaitu Kiai Haji Zainul Waro, serta para kiai-kiai, para asatidah yang tidak dapat saya sebutkan namanya tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Dalam kesempatan kali ini, tanpa ada persiapan, sebenarnya bingung juga saya ingin bahas apa ini. Tapi menyambung apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram guru saya, yaitu Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk selalu mengkaji kitab-kitab turos untuk atau dalam rangka mengetahui kebenaran dan menjunjung tinggi kebenaran dari para ulama-ulama terdahulu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa saya ini mesantren di Darul Lughah wa Da'wah di Pasuruan, Jawa Timur selama kurang lebih 4 tahun, dan kemudian saya itu juga mesantren kuliah di Universitas Al-Ahqaf Tarim Hadramut Yaman selama 6 tahun setengah. Namun hal ini tidak menghalangi diri saya untuk mengkaji nasab para habaib, karena memang apa yang saya lakukan ini adalah demi untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia dan harkat martabat kita sebagai orang Islam, tanpa sedikit pun ada rasa kebencian, karena memang guru-guru kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara itu tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun, baik itu kepada non-muslim sekalipun. Oleh karenanya saya teringat dengan pesan yang disampaikan oleh guru saya, salah satu guru saya, yaitu almarhum Mbah Kiai Haji Hamzah Matni, di mana beliau mengatakan akrimul habaib li ilmihim, muliakanlah para habaib itu karena ilmu mereka. Artinya yang dimuliakan itu bukan nasabnya, tetapi yang kita muliakan itu adalah ilmunya. Kemudian fa'ilam yakunu ulama, ketika mereka itu bukan dari kalangan ulama, artinya dari kalangan orang awam yang tidak menguasai ilmu-ilmu keagamaan, maka fa'krimuhum kaikromikum li baqiyatin nas, maka muliakanlah mereka sebagaimana kita memuliakan sesama manusia. Artinya dari pesan ini kita atau saya dapat memetik sebuah pelajaran bahwa manusia siapapun itu, maupun mereka memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah ataupun tidak, yaitu sama saja. Nah, sehingga ketika apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin serta sahabat-sahabat dan kawan-kawan itu dalam mengkaji nasab Alawi sesuai dengan literatur yang ada, pada awalnya saya juga kaget ya, mendengar tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin bahwasannya nasab Ba'alawi itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget. Kenapa? Ya jelas, karena memang ada kedekatan emosional antara saya dengan para habaib, yang meskipun guru saya tidak semua habaib, tetapi setidaknya ilmu-ilmu yang diajarkan itu cukup mewarnai khazanah keilmuan yang saya dapatkan dari mereka.
Sehingga dengan rasa kaget itu dan penasaran apakah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad itu sesuai dengan literatur-literatur yang ada, maka kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Haji Imaduddin itu saya beli. Bukan saya yang beli aslinya, abah saya Kiai. Dan beliau meminta, saya meminta, coba teliti apakah benar kajian dari tesis Kiai Haji Imaduddin ini. Ternyata saya telusuri dari kitab-kitab nasab yang ada, mulai dari As-Sajarah Al-Mubarakah, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Al-Fakhri, Umdatul Talib, Lubabul Ansab, dan seterusnya. Memang tidak ada anak atau putra dari Ahmad bin Isa Al-Abah yang bernama Ubaidillah. Nah, sehingga dari situ ya udah, karena memang yang kita cari itu adalah kebenaran, yang kita cari itu adalah tersambung atau tidaknya nasab Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sampai saat ini tidak kita dapatkan. Lalu apakah kemudian saya memaksakan diri untuk mempercayai apa atau data yang tidak saya temukan? Kan nggak mungkin itu. Karena apa? Karena saya ketika mesantren dan saya ketika belajar di kampus, di kuliah, itu dididik untuk memiliki daya kritis atau memiliki nalar yang kritis. Artinya ketika memang sebuah statement itu tidak diperkuat dengan data apapun, masa kita mau percaya saja? Ini kan beda dengan misalkan kita percaya kepada Nabi Muhammad meskipun kita tidak bertemu dengan beliau, ya itu ranahnya ranah keimanan. Sementara nasab itu seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah, nasab itu nggak penting amat. Nah, tetapi ketika ada satu kelompok, ada satu golongan yang mengatasnamakan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan, lalu akan dikemanakan Rasulullah, nama besar, nama mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga itulah yang menjadi motivasi saya untuk menyuarakan kebenaran yang saya temukan, apalagi melihat sahabat-sahabat, teman-teman yang beliau-beliau pakar dalam bidangnya. Ada yang DNA, ada yang ahli filologi, kemudian berbagai macam literasi dan lain sebagainya. Ya, sehingga hal ini menjadikan saya itu semakin yakin akan apa yang dicapai oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tulisan ilmiahnya. Terlebih lagi ada satu hal yang saya kaget dalam menemukan data tersebut, bahwa ketika saya melihat satu kitab yang ditulis oleh Ba'alawi, nama kitabnya itu Fathur Rahim Rahman, karya dari seorang tokoh Ba'alawi yang bernama Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, yang meninggal pada tahun 889 Hijriah, 6 tahun sebelum kewafatan dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, di mana di sana dijelaskan bahwa makamnya Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu pada abad ke-9 Hijriah belum ada. Jadi yang diziarahi oleh Habib Abdurrahman As-Segaf, oleh Habib Abdullah Al-Idrus, dan juga oleh keluarga-keluarga Ba'alawi itu hanya perkampungan yang katanya di situ dimakamkan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, sehingga munculnya makam tersebut atau dibangunnya masa tersebut itu adalah pada abad-abad yang berikutnya. Karena memang pada abad ke-11 itu makamnya Ahmad Al-Muhajir belum dibuat. Abad 11. Dan hal ini disampaikan oleh Habib Muhammad bin Abu Bakar Asyili dalam kitabnya Al-Mashra'ur Rawi. Itu yang tersisa, kata beliau, itu dari kuburan-kuburan leluhur-leluhur mereka, itu hanya makamnya Alwi bin Ubaidillah, jadi cucu dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, sehingga di masa itu saja, di abad ke-11 Hijriah saja belum ada. Nah, lalu kalau kita melihat salah satu karya dari mereka, salah satunya itu adalah kitab Idamul Quds fi Mu'jam Buldan Hadramut, karya dari Imam Syekh Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Nah, ternyata
cara menentukan kuburan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir itu adalah melalui kasyaf, adalah melalui ronsen kuburan. Sarkup ya, sarkup. Nah. Pemalsuan makam maksudnya. Ini belum ada makamnya, nah, belum ada makamnya. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan kesejarahan yang dituliskan oleh mereka semenjak abad ke-9 Hijriah, ketika menceritakan tentang kedatangan dari Ahmad bin Isa dari Basrah menuju ke Hadramut pada tahun 217 Hijriah sampai 220 Hijriah, 317 sampai 320 Hijriah, kemudian adanya kesaksian-kesaksian banyak dari ulama-ulama baik itu yang ada di Hadramut atau di Mekah atau di Basrah dan lain sebagainya, semuanya tidak bisa dibuktikan dengan data-data sejarah eksternal. Nah, sementara baik itu ilmu nasab, baik itu ilmu sejarah, itu kan harus mendatangkan bukti. Bagaimana seseorang itu bisa menyatakan kebenaran dari suatu hal, tetapi tidak diperkuat dengan bukti apapun? Gak bisa. Maka apa yang saya lakukan sampai saat ini dengan menelusuri dan menelaah kitab-kitab dari Ba'lawi sendiri ataupun yang eksternal Ba'lawi itu adalah mengacu kepada satu kaidah unzur ma qala wa la tanzur man qala. Jadi yang kita lihat itu adalah argumentasinya, bagaimana sebuah argumentasi itu diutarakan, bagaimana kehujahan dari sebuah statement, dari sebuah pendapat itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melihat siapa yang berkata. Karena memang kalau kita melihat dari para pendukung-pendukung Ba'lawi, ya meskipun pada hakikatnya saya itu mendukung Ba'lawi kayaknya, untuk mencari kebenaran nasab mereka sebenarnya. Jadi ini adalah satu hal yang biar gak disiksa di neraka. Ini satu hal yang mungkin oleh sahabat-sahabat, oleh teman-teman itu tidak dipahami bahwa sebenarnya saya membela Ba'lawi. Nah, oleh karenanya biasanya yang di framing itu adalah dengan membawa nama-nama besar para ulama-ulama sebelumnya di abad-abad awal. Misalkan dengan menyebut ketokohan kebesaran nama Syekh Samsuddin As-Sakhawi, kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syekh At-Tayyib bin Umar Bamakhramah, Said Muhammad Murtada Az-Zabidi, Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, serta ulama-ulama besar yang lainnya, dengan kemudian lebih alim mana antara Kiai Haji Imad dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan. Padahal kaidahnya di awal tadi, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Nah, sehingga dengan hal ini ketika memang sampai saat ini belum bisa dibuktikan melalui data-data pustaka, begitu juga diperkuat dengan kajian filologi oleh Profesor Dr. Minahem Ali serta kajian DNA yang dilakukan oleh Dr. Sugeng, maka hal ini lebih memperkuat apa yang menjadi kesimpulan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, sehingga bahkan untuk data yang terakhir itu saya menemukan keterangan mengenai komentar-komentar para ulama tentang Habib Salim bin Jindan. Jadi Habib Salim bin Jindan ini pada awalnya itu dikenal sebagai ulama ahli hadis terkemuka di Indonesia. Beliau dikatakan berguru, beliau adalah seorang ulama yang berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan, salah satu ulama Nusantara. Nah, lalu kemudian pada suatu hari beliau itu berkomunikasi dengan Syekh Khalil Bangkalan, yang beliau itu hanya menyebutkan bahwa nasabnya Syekh Khalil Bangkalan itu bersambung kepada Sunan Giri, Nah, namun oleh Habib Salim bin Jindan itu disambungkan kepada Azamat Khan, bahwa Sunan Giri itu termasuk keturunan dari Jamaluddin Husain. Kemudian Jamaluddin Husain itu termasuk keturunan dari Abdul Malik Azamat Khan, yang merupakan keturunan dari Ubaidillah. Nah, ternyata sesuai dengan komentar yang sesuai dengan salah satu surat rahasia dari Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad kepada salah satu muridnya Ali Ba'bud,
dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Habib Salim bin Jindan itu memiliki satu penyakit yang namanya itu melankolia. Kalau bahasa modernnya itu melankolis. Nah, dan penyakit itu adalah seseorang memiliki gambaran dalam pemikirannya seolah-olah itu adalah sebuah kenyataan. Dan kemudian ketika beliau itu memikirkan tadi hal-hal yang ada dalam pikiran beliau, kemudian beliau tulis dalam kitab-kitabnya. Bahkan ada satu musnad yang dikatakan sebagai musnadnya Ba'lawi di generasi-generasi awal. Ya, misalkan menyebut generasinya Faqih Muqaddam Muhammad Sahib Mirbat Ali bin Alwi Khalid Qasam, kemudian Alwi Amul Faqih dan seterusnya. Itu ada runtutan sanad yang memiliki ketersambungan sanad itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata kitab musnad tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Badib, salah satu ulama Yaman yang memang secara fokus meneliti tentang manuskrip-manuskrip ulama-ulama Hadramut yang tersebar di seluruh dunia. Beliau menyatakan kitab ini diklaim oleh Habib Salim bin Jindan ada di sebuah perpustakaan yang namanya Arif Hikmat, yang lokasinya itu ada di Madinah. Nah, hanya saja Muhammad Badib mengomentari bahwa kitab itu memang tidak ada, baik itu di perpustakaan Arif Hikmat yang ada di Madinah, mau itu yang ada di Mesir, di Maroko, di Mekah, dan yang tersebar di seluruh dunia tidak ada. Dan kitab itu hanya berada di rumahnya Habib Salim bin Jindan. Sehingga saya sedikit curiga ini. Jangan-jangan musnad yang diklaim sebagai sebuah musnad yang di dalamnya terdapat nama-nama dari tokoh-tokoh Ba'lawi itu adalah merupakan hasil dari gambaran atau khayalan yang ada dalam pikirannya Habib Salim bin Jindan, kemudian dituliskan menjadi sebuah kitab. Dan masih banyak lagi lah mengenai hal-hal yang menurut saya sangat tidak logis, dengan menyebutkan bagaimana keagungan leluhur-leluhur dari Ba'lawi yang ternyata sama sekali tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab sejarah. Nah, sehingga hal inilah yang mungkin menjadi satu hal yang patut kita pikirkan, patut kita kritisi, semata-mata untuk menuju kepada sebuah kebenaran yang hakiki. Karena memang kebenaran itu harus diucapkan. Qulil haqqa walau kana murran. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, monggo moderator. Oke. Masih. Lanjut. Ya, demikian yang disampaikan oleh kedua narasumber. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan atau penajaran yang ditujukan pada narasumber pada malam ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya Joko Pramono dari PRNU Tanjung Sorjo, Gunung Pati, Semarang. Saya khusus tanya ke yang terhormat Gus Aziz Jalui tentang pengalaman beliau kuliah di Hadramaut di Karim. Ya. Tanyanya satu boleh Gus? Boleh. Yang pertama, apakah Habib di sana dalam tanda kutip ya sedemikian dimuliakan seperti di Indonesia? Satu. Yang kedua, selama Gus Aziz di sana, bagaimanakah perasaan Gus Aziz waktu mondok di Pasuruan dengan guru mas saya adalah Habib, dan waktu di Tarim? Kira-kira nuansanya bagaimana, Gus? Terus yang ketiga, bagaimana perasaan Gus Aziz setelah mengetahui bahwa dalam tanda kutip saat ini nasab guru-guru Gus Aziz, Gus
Aziz ternyata tidak terkonfirmasi nyambung kepada Rasulullah SAW. Tiga dulu Gus, maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Yang belakang dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini termasuk termasuk yang hampir setiap waktu itu nonton di tempat ini. matur suwun dokter. Ini ada satu hal yang perlu saya tanyakan kepada Gus Ubed. Sebetulnya posisi Gus Koyu ini kan berkaitan dengan Ponakan, Pak. Masih ponakan. Gus Bah dan Foto itu. Gus Ngaji itu seperti apa? Karena apa namanya, sebelum peristiwa itu terjadi, kadang-kadang juga Gus Koyu itu komentar-komentarnya itu sering kali memasukkan NU sendiri. Sebetulnya beliau ini posisinya di mana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin nanti juga boleh ditanggapi sama Gus Jadi juga. Sebetulnya kasus-kasus yang terjadi hampir di sekitar mungkin 10 tahun belakangan ini ya, di mana para habaib di Indonesia ini kok kalau saya menilai itu cenderung yang membuat gaduh Indonesia. Kalau kemudian kita lurus sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, lalu kemudian kesini ya, itu rata-rata malah justru mereka ini yang membuat gaduh Indonesia di sini, bukan orang lain kok. Nah, yang saya pertanyakan itu adalah akan memang ada agenda besar di balik ini semua, atau jangan-jangan mereka itu ada kolaborasi dengan Yahudi Israel. Karena apa? Mereka ini nanti jadi agen di Indonesia yang memang nanti bagaimana merupakan Indonesia itu sendiri. Jadi saya kadang-kadang juga sampai ke sana. Cuma masalahnya adalah kiai kita ini terlalu besar sebetulnya. Kadang-kadang sampai dikatakan ojo teman-teman ke dalam diskusi. Nah itu sering terjadi. Kiai terlalu lugu, itu mudah dihapusi. Tidak diri. Ya tadi itu dengan nah ini adalah merupakan satu keresahan yang muncul di Glasgow. Itu yang kedua lagi. Yang ketiga, saya juga melihat ada semacam kayak apa ya, usaha-usaha yang sistematis bagaimana kemudian mereka itu mendegradasi apa namanya peran-peran yang dimainkan oleh ulama kita yang kemudian sekarang itu permenke kampung itu ada semacam lambat namun pasti mereka itu nggak punya kaji di masyarakat, padahal mereka itulah yang mengajari kita mulai dari alif bata sampai kemudian bisa ngaji dan mereka. Nah terus kemudian ini apa namanya di dalam diri kita sendiri kadang-kadang kesadarannya juga kurang. Kenapa kalau misalnya menganggap sholawatan harus mereka? Kenapa kok tidak kemudian mengambil sholawatan yang milik kita sendiri? Di samping memberikan sangu juga membesarkan mereka. Jadi